Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rahmah Dewi dengan NIM 2025 32016 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya ingin menampilkan hasil UTS saya. Nomor 1, pengertian SIM dan pentingnya bagi organisasi. Sistem informasi manajemen yang biasanya kita sebut SIM ialah sistem berkomputerisasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi. SIM mengintegrasikan manusia, teknologi, dan proses bisnis. Hubungannya, tanpa SIM, data organisasi tersebar dan tidak terstruktur. Keputusan lambat dan tidak akurat. Dengan SIM, data diolah menjadi informasi yang relevan. Manajer dapat merespon perubahan bisnis secara cepat dan tepat. Analisis manfaat, efisiensi operasional, otomatisasi proses rutin, mengurangi beban kerja manual dan kesalahan manusia. Koordinasi lebih baik, informasi real time memudahkan koordinasi antar departemen dalam organisasi. Keputusan strategis, laporan dan analitik membantu manajemen mengambil keputusan berbasis data. Nomor 2, perkembangan SIM dari manual hingga berbasis teknologi modern. Perkembangan SIM mengikuti evolusi teknologi informasi dari pencatatan manual hingga sistem cerdas berbasis AI dan cloud. Era manual pra 1950, pencatatan dengan kertas dan arsip fisik, lambat, rawan hilang, tidak efisien. Era EDP 1950 sampai 70-an. Electronic Data Processing, komputer mulai digunakan untuk olah data transaksional. Era MIS 1970-an sampai 90-an. Manajemen Information System, laporan periodik untuk level manajerial. Era DSS 1990-an. Decision Support and Executive Information System, analisis interaktif dan dashboard eksekutif. Era ERP dan integrasi tahun 2000-an. Enterprise Research Planning mengintegrasikan seluruh modul bisnis dalam satu platform. Era Cloud and Big Data 2010-an. Data disimpan di cloud, di analitik. Big Data memproses jutaan record secara real time. Era AI dan IoT sekarang. Machine Learning, IoT, dan otomasi cerdas mentransformasi cara organisasi beroperasi. Nomor 3, perbedaan data, informasi, dan pengetahuan dalam konteks SIM. Dalam SIM terdapat hierarki pemrosesan dari fakta mentah hingga kebijaksanaan yang dapat ditindaklanjuti. Data ialah fakta mentah yang belum diproses. Informasi yaitu data yang telah diproses dan bermakna. Pengetahuan ialah informasi, pengalaman, dan interpretasi. Hubungannya tuh, data diproses SIM dan menghasilkan informasi, dianalisis manajer, terbentuk pengetahuan, digunakan untuk pengambilan keputusan. Tanpa transformasi ini, data hanya menjadi beban penyimpanan. Contoh di organisasi itu, data transaksi penjualan diolah SIM. Laporan tren penjualan ialah informasi, dan kebijakan restocking produk ialah pengetahuan. Implikasi bagi SIM. SIM dirancang untuk menaiki hierarki ini. Dari capture data, proses, sajikan informasi, lalu dukung keputusan. Nomor 4, mengapa komponen SIM harus saling terintegrasi? SIM terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, data, dan prosedur. Keempat komponen ini harus terintegrasi agar SIM dapat berfungsi secara optimal. Hubungannya itu, jika salah satu komponen lemah atau tidak terhubung, seluruh sistem akan terdampak. Contohnya, software itu canggih tanpa hardware memadai, dan proses lambat, data tidak terstruktur, tanpa prosedur, informasi tidak akurat. 5, peran teknologi database dalam mendukung SIM. Database ialah kumpulan data terorganisasi yang dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien. Dalam SIM, database berfungsi sebagai fondasi penyimpanan dan pengambilan informasi.
Hubungan itu tanpa database, data tersebar di berbagai file tidak terstruktur, duplikasi, inkonsistensi, dan sulit diakses. Dengan DBMS, data terpusat, konsisten, dan aman. SIM dapat menyajikan laporan yang akurat kapanpun dibutuhkan. Nomor 6, teknologi komunikasi dan jaringan dalam efektivitas SIM. Teknologi komunikasi dan jaringan LAN internet memungkinkan transmisi data internet dalam sistem informasi secara cepat, andal, dan aman. Hubungan itu tanpa jaringan, SIM terisolasi per departemen, informasi tidak mengalir, dan keputusan berbasis data lama. 7. Manfaat cloud computing dan big data dalam SIM modern. Cloud computing ialah layanan komputer melalui internet on demand. Big data ialah kumpulan data bervolume sangat besar, beragam, dan berkecepatan tinggi yang diproses dengan teknologi khusus. Manfaat cloud computing ialah skabilitas elastis, biaya lebih hemat. Lalu manfaat big data ialah analisis pola perilaku pelanggan dan prediksi permintaan pasar. 8. Perbandingan sistem informasi operasional SIM dan SIA. Sistem informasi dalam organisasi dibagi berdasarkan level manajemen operasional, taktis, manajerial, dan strategis atau eksekutif. SEO ialah penggunanya tuh staff, infonya tuh transaksi harian, dan sifatnya terstruktur. Contohnya itu sistem kasir. SIM itu penggunanya tuh manajer, infonya tuh laporan periodik. Lalu sifatnya itu semi terstruktur. Contohnya itu laporan penjualan bulanan atau anggaran. SIA ialah penggunanya direktur, dan infonya itu ringkasan strategis. Sifatnya itu tidak terstruktur. Contohnya itu eksekutif, dashboard, BI tools. 9. Etika penggunaan sistem informasi dalam organisasi. Etika SI mencakup prinsip moral dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi, termasuk privasi, akurasi, kepemilikan data, dan aksesibilitas. Akibat itu pelanggaran privasi, data pelanggan disalahgunakan, kepercayaan hilang, dan gugatan hukum, reputasi rusak. Keamanan datanya itu lemahnya prosedur etis, celah keamanan, dan kebocoran data sensitif perusahaan dan pelanggan. Lalu manipulasi informasi. Data dimanipulasi untuk keuntungan pribadi, keputusan organisasi menjadi tidak valid. Prinsip etikanya tuh ada privasi, asurasi, properti, dan accessibility. 10. Tantangan dan peran masa depan dalam sistem informasi manajemen. SIM terus berevolusi menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang dinamis, teknologi yang disruptif, dan tuntutan keamanan yang semakin tinggi. Tantangan utama itu keamanan siber dan ancaman ransomware. Tren masa depan AI dan machine learning untuk analitik prediktif. Respon organisasi itu investasi berkelanjutan, agile, dan adaptif. Lalu tata kelola data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.